Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucut Manegara, kelas A22 dengan NIM 22084AF dari Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Di sini saya akan menjawab soal yang diberikan oleh dosen saya melalui video dengan mata pelajaran etika. Sebelum saya menampilkan videonya, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu kasus yang saya dapatkan beserta soalnya. Jadi, ini adalah kasus yang saya dapatkan. Jadi, kasus yang saya dapat adalah menceritakan bahwa saya adalah seorang TTK yang bekerja di apotek klinik kejiwaan yang dikepalai oleh seorang dokter spesialis kejiwaan. Suatu ketika, saya kedatangan pasien langganan apotek saya, yang juga merupakan keluarga jauh dari dokter kepala klinik. Saya sangat mengenal pasien tersebut, bahkan seperti sahabat. Pasien tersebut meminta diberikan obat trihexyphenidyl, karena persediaan obatnya telah habis, sedangkan dokter saya lagi di luar kota. Pasien mengatakan bahwa ia sudah menelpon dokter tersebut, dan atas saran dari dokter tersebut, dia diperkenankan meminta langsung saja ke apotek. Resepnya nanti dibuat sepulang dokter dari daerah. Dan untuk soal yang pertama seperti ini, dan soal yang kedua seperti ini. Di sini saya akan menjawab untuk soal yang pertama dengan berdialog. Permisi, Selamat datang di apotek klinik. Iya Rika, ada yang bisa saya bantu? saya mau beli obat trihexyphenidyl karena obat saya di rumah sudah habis. Bisa saya minta resepnya? Saya tidak punya resepnya, tapi saya sudah menelpon dokter di sini. Katanya obat bisa diambil di apotek. Nanti resepnya menyusul setelah dia pulang dari luar kota. Oh iya, tapi minta maaf Rika, apakah kamu bisa menunggu sebentar? Karena saya akan mencoba untuk menelpon dokter untuk mengkonfirmasi langsung tentang permintaanmu. Iya, Rika, maaf telah membuatmu menunggu. Saya sudah menelpon dokter, tapi dokter tidak mengangkat telepon saya. Jadi, saya tidak bisa memberikan obatnya, karena saya tidak bisa memberikan obat yang diresepkan tanpa adanya resep terlebih dahulu. Dan kamu harus menunggu sampai dokter kembali. tapi kan saya sudah sering ke sini untuk membeli obat itu, dan obat saya sudah habis, jadi saya butuh obat itu. Saya mengerti situasimu, tetapi tidak ada yang dapat saya lakukan tanpa adanya resep yang sah atau persetujuan langsung dari dokter. Tapi, saya akan mencoba untuk menghubungi dokter kembali untuk mengkonfirmasi langsung dan sempat dokter mempunyai saran atau alternatif lain yang dapat kamu lakukan sebelum dokter kembali dan memberikan resep. Dan ketika dokter sudah mengangkat telepon saya akan menghubungimu. Oh iya, kalau begitu saya akan menunggu teleponmu. Jadi Rika, sekali lagi minta maaf karena tidak bisa memberikan obat yang kamu inginkan. Iya, Di sini saya akan memperlihatkan videonya lagi dan menjelaskan satu persatu mengapa saya mengambil sikap tersebut. Oh iya, tapi minta maaf Rika, apakah kamu bisa menunggu sebentar? Karena saya akan mencoba untuk menelpon dokter untuk mengkonfirmasi langsung tentang permintaanmu. Untuk sikap yang pertama, saya ambil karena saya berpikir ini adalah obat keras, dan obat ini tidak boleh sembarangan diberikan kepada orang lain untuk keamanan pasien. Dan saya sebagai TTK tidak boleh memberikan obat tersebut tanpa resep dokter, walaupun itu adalah teman saya sendiri. Jadi saya mencoba untuk mengkonfirmasi langsung kepada dokter apakah benar Rika sudah menelpon dokter atau tidak.
Dan pastinya sebelum saya diterima di tempat kerja ini, saya diberi kepercayaan atau diberi tanggung jawab. Jadi saya bertanggung jawab juga untuk mencegah adanya kesalahan atau kesalahpahaman yang mungkin saja terjadi pada saat saya bekerja di tempat apotek ini. Saya sudah menelpon dokter, tapi dokter tidak mengangkat telepon saya. Jadi, saya tidak bisa memberikan obatnya karena saya tidak bisa memberikan obat yang diresepkan tanpa adanya resep terlebih dahulu. Dan kamu harus menunggu sampai dokter kembali. Untuk sikap yang kedua, saya ambil karena di situasi tersebut dokter tidak bisa dihubungi, jadi saya tidak bisa memberikan obatnya. Dan obat tersebut hanya bisa saya berikan jika ada resep dokter atau pasien tersebut memberikan saya bukti atau penjelasan langsung dari dokter. Tapi saya akan mencoba untuk menghubungi dokter kembali untuk mengkonfirmasi langsung dan sempat dokter mempunyai saran atau alternatif lain yang dapat kamu lakukan sebelum dokter kembali dan memberikan resep. Dan ketika dokter sudah mengangkat telepon saya akan menghubungimu. Untuk sikap yang ketiga, saya ambil karena untuk tetap membantu pasien mendapatkan kepastian dari obat yang dia inginkan dengan menelpon dia ketika dokter sudah mengangkat telepon dari saya. Jadi, inti dari sikap yang tadi saya jelaskan adalah untuk melindungi pasien terkait obatnya, untuk mencegah terjadinya kesalahan di tempat saya bekerja, dan menunjukkan sikap tidak membedakan apakah orang tersebut keluarga dokter, sahabat saya, atau pasien langganan apotek. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.